Yang mulia Perdana Menteri Sintayeh, ahlan wa sahlan, selamat datang di Jakarta, selamat datang di Indonesia. Ini merupakan kunjungan resmi yang pertama Yang Mulia Sintayeh ke Indonesia sebagai Perdana Menteri. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Dukungan internasional terhadap perjuangan Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu proses rekonsiliasi perlu terus didorong, dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Yang kedua, terkait kerjasama ekonomi. Saya gembira perdagangan kedua negara terus meningkat. Pada Januari sampai Juli tahun 2022 naik 21,28% dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan biaya masuk untuk kurma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia, dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina. Ini merupakan bentuk lain dukungan Indonesia kepada Palestina, dan Indonesia berharap kerjasama ekonomi dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kapasitas. Beberapa hari yang lalu telah ditandatangani MOU perjanjian hibah bantuan baru pemerintah Indonesia kepada Palestina. Selain itu juga Indonesia dalam proses penyaluran bantuan kepada Palestina melalui UNRWA dan ICRC. Bantuan ke Palestina bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil. Saat ini MUI tengah memproses pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron, Palestina. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara Palestina yang merdeka. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 warga Palestina, dan hari ini ditandatangani MOU pembangunan kapasitas untuk mendukung pendirian otoritas obat dan makanan independen di Palestina. Ke depan pemberian bantuan pengembangan kapasitas akan terus kita lakukan, antara lain untuk UMKM, e-commerce, dan penanganan bencana. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas pertemuan bilateral antara Indonesia dan Palestina hari ini yang ternyata mengejutkan. Isinya bukan hanya sekedar membahas terkait kemerdekaan Palestina, namun hal-hal lebih lanjut, yaitu kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Masih bersama kami Pak Holik dan Mbak Tia. Saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, setelah ini Indonesia memperjuangkan Palestina sebagai anggota penuh dari PBB, kemudian mengadakan kerjasama perdagangan dan juga ekonomi. Apa langkah selanjutnya yang diperkirakan antara hubungan kedua negara ini dan juga posisi Palestina di mata dunia? Kalau dilihat dari segi tadi Bapak Presiden melis ya satu persatu, itu sebetulnya sudah bagus begitu ya. Kerjasama ekonomi pun sudah lebih spesifik, artinya bukan hanya
misalnya impor ekspor, ada juga di e-commerce begitu ya, ada juga di UMKM. Ini menarik loh, yang selama ini tidak pernah masuk dalam pembahasan kedua belah pihak begitu. Jadi artinya kalau misalnya itu akan landing semuanya lebih berjalan lebih bagus lagi, saya sih melihat bahwa pemerintah Indonesia sebaiknya fokus dulu bagaimana melakukan negosiasi di beberapa negara, dan momen G20 ini dijadikan sebagai momen Indonesia melakukan diplomasi dengan beberapa negara untuk bagaimana mensupport Palestina merdeka secepatnya begitu. Ini momen yang tepat saya pikir begitu ya, di mana dalam politik global pun Indonesia saat ini sedang dilihat dunia. Kemudian langkah selanjutnya melakukan diplomasi dengan atau negosiasi dengan beberapa negara untuk support Palestina. Setelah Palestina diakui sebagai negara berdaulat, merdeka begitu ya, kedepannya itu bilateral kedua negara akan lebih bagus lagi begitu ya. Dan list yang tadi sudah dimention oleh Presiden dari kerjasama ekonomi, e-commerce, kemudian UMKM, ekspor impor, bahkan ada obat-obatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, itu akan lebih bagus lagi begitu. Jadi saya pikir ini yang langkah yang selanjutnya, Mbak Nisa, sekali lagi momen G20, kemudian posisi Indonesia di OKI, di negara non-blok itu harus diperkuat. Dan terutama yang paling terdekat ini ya di G20, itu Indonesia harus bisa bagaimana melakukan negosiasi supaya tetap negara-negara yang lain tetap untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, saya ke Pak Holik. Pak Holik, jika kita lihat pemerintah Indonesia sudah begitu all out-nya untuk mendukung Palestina, baik secara kekuatannya di mata dunia dan juga secara bantuan ke masyarakatan. Anda melihatnya setelah ini apa yang akan dilakukan Indonesia? Ya, saya kira kehadiran Perdana Menteri Palestina hari ini itu satu momentum ya buat kita di sini, bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu bukan basa-basi, tetapi ini sesuatu yang menjadi tekad dan sekaligus komitmen. Jadi political commitment yang sedemikian kuat itu semestinya juga harus didukung oleh seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air, termasuk juga kekuatan masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan dan lain-lain. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan mencerminkan tekad dan komitmen rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu maka kami berharap kepada seluruh elemen bangsa di tanah air untuk jadikan isu Palestina ini menjadi isu bersama. Jadi tidak elok kalau isu Palestina ini menjadi isu sekelompok orang atau sekelompok golongan yang kemudian dia mengambil keuntungan dari itu. Jadi oleh karena itu maka isu Palestina ini harus menjadi isu bersama. Baik. Dan balik lagi ke amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa memang Indonesia bertugas untuk menghapuskan penjajahan yang ada di seluruh dunia. Baik, terima kasih Bapak Abdul Holik Ahmad, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, dan Mbak Tia Mariatul Kiptiah, pengamat Timur Tengah, dosen Hubungan Internasional BINUS University, telah bergabung bersama kami di Special Report Indonesia Palestina Perkokoh Kerjasama. Dan pemirsa, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Terima kasih telah menyaksikan Special Report kami. Selamat siang, sampai jumpa.